Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Mistinem. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Gemah di Ruang Tidak Kasat Mata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa tahun yang lalu adalah pengalaman terkelam dalam hidupku. Ketika itu aku mendapat permintaan dengan tawaran melejit dari atasan. Namun ketika itu mau tidak mau aku harus mengiyakan hal tersebut dengan tanpa alasan. "Farhan, kalau kamu mampu memenuhi permintaan saya, bonus kali ini bakal jadi bonus terbesar kamu," ujar Pak Har, atasan di kantorku. Aku sebagai seorang penulis skenario film tentunya paham dengan karakter Pak Har yang selalu ingin filmnya berbeda dan punya ciri khas sendiri. Namun tidak jarang, aku sebagai penulisnya selalu mengambil resiko besar untuk mewujudkan keinginan Pak Har. Termasuk yang kali ini, setelah berbincang sehari lalu tentang film horor yang akan digarap Pak Har, dia meminta aku datang ke kantor tanpa alasan yang jelas. Aku duduk termangu di hadapannya, menimbang-nimbang permintaan serta tawaran besar yang dia katakan. "Aduh Pak, tapi bukannya tempat itu udah ditutup?" Suasana menjadi canggung, hanya terdengar gumaman Pak Har yang menatap lembaran-lembaran kertas skenario yang aku bawa. "Saya suka sama cerita yang kamu buat, Han. Apalagi ini based on true story dari temanmu sendiri. Tapi menurut saya, kalau kamu mau merelakan waktu untuk tinggal seminggu di sana sambil perbaiki tulisanmu, itu bakal bikin film kita lebih berkesan," ujar Pak Har panjang lebar. "Lagi pula ini horor, Han. Kita mau mengangkat film yang beda dari lainnya kan? Kalau observasi kamu sebatas dengar dan berkunjung sebentar, menurut saya kurang." "Tapi Pak, tempat itu udah ditutup. Sewaktu saya berkunjung juga sempat dilarang masuk kok." Aku kekeh menolak permintaan Pak Har, meskipun sebenarnya aku sempat bimbang sebab tawaran bonus yang diberikan besar. Setelah mendengar alasanku barusan, Pak Har kembali terdiam. Dahinya mengkerut. Urat-urat kepalanya menonjol menandakan dia sedang berpikir keras. Kemudian dia kembali memberikan tawaran. "Ya sudah, saya tahu mungkin kamu takut. Kalau gitu coba kamu tinggal di sana beberapa hari saja. Kamu boleh ajak temanmu atau siapapun itu. Sebanyak apapun buat temani kamu. Semua biaya saya yang tanggung." "Saya nggak berani ambil resiko, Pak," kataku sekali lagi berusaha menolak. Pak Har mendengus kesal. Dia pun beranjak. "Kalau begitu saya alihkan ke penulis lain saja. Saya kasih kamu waktu sampai malam ini. Barangkali kamu berubah pikiran." Pak Har pergi dari ruangan, meninggalkan aku yang masih bergeming di sini. Pikiranku kalut, aku langsung merasa membuang kesempatan emas jika menolak permintaan tersebut. Apalagi Pak Har sudah memberi keringanan. Namun aku memang tidak memiliki cukup keberanian untuk tinggal sementara waktu di tempat bekas tragedi kelam yang akan diangkat ke film Pak Har. Aku terus menimbang-nimbang sekaligus meyakinkan diri untuk menerima permintaan tersebut. Akan tetapi perasaan buruk justru timbul, entah karena apa, mengingat terakhir aku berkunjung ke sana hanya sekedar untuk melihat latar dan suasana yang akan aku tulis saja, membuatku merasa mual. Bayang-bayang tentang kejadian besar yang merenggut nyawa banyak orang di sana berhari-hari menghantuiku. Sampai-sampai tiba di hari ini, Pak Har kembali memintaku untuk pergi ke sana. Bukan sekedar berkunjung lagi, tapi tinggal sementara waktu. Beberapa saat kemudian setelah aku termenung di ruangan Pak Har, hatiku tergerak. Aku pun beranjak sambil membawa lembaran skenario yang sudah aku tulis, lalu keluar ruangan, mencari keberadaan Pak Har. Di lobi kantor, Pak Har sudah berbincang dengan penulis lain mengenai film yang akan digarapnya. Lantas aku buru-buru menghampiri, sebelum akhirnya Pak Har menyetujui penulis lain. "Setelah saya pertimbangkan, permintaan Bapak bisa saya sanggupi.
Besok juga saya bisa langsung berangkat ke sana. Pak Har berdiri, wajahnya sumringah. Dia pun terkekeh sambil memberikan jabatan tangan. Ya sudah, besok langsung berangkat, Han. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan semua yang diminta Pak Har. Mulai merombak ke semua skenario yang sudah aku tulis. Bersama dengan itu, aku pun meminta Fajar, teman lamaku yang hampir menjadi korban di tempat kejadian itu, untuk menemani tinggal beberapa hari di sana. Malam sebelum keberangkatan, aku pun berbincang dengan Fajar. Jar, atasanku minta aku buat tinggal di sana beberapa hari. Kamu tolong temani aku ya. Aku membujuk Fajar. Tampak raut wajahnya yang terkejut mendengar hal tersebut. Gila kamu, itu tempat baru kebakaran seminggu lalu, An. Bisa-bisanya kamu mau tinggal di sana. Mau cari apa? Sontak Fajar tidak percaya. Sabar dulu, Jar. Jadi gini, atasanku itu kasih tunjangan kita selama di sana. Terus bonusnya juga gede. Makanya sayang kalau ditolak. Nanti kamu dapat bagian kok. Fajar terdiam, tapi tatapannya kosong menghadap bawah. Tiba-tiba saja wajahnya berangsur pucat. Seluruh tubuhnya dingin tidak karuan. Jar, kenapa? Aku bertanya sembari menggoyangkan tubuh Fajar. Kemudian dia mendongak pelan. Dia menatapku beberapa saat dengan tatapan ketakutan. Tiba-tiba saja Fajar beranjak. Terbirit-birit keluar. Dia lantas berjongkok di halaman rumahku. Jar, aku membuntuti kemana dia pergi. Kudapati dia sudah berjongkok sambil memuntahkan seluruh isi perutnya yang sedari tadi ditahan. Aku pun menghampiri Fajar, jelas aku khawatir dengan keadaannya. Jar, sakit. Fajar berdiri, matanya sudah berkaca-kaca setengah menangis. Dia mengusap mulut sambil berjalan sempoyongan. Gak apa-apa, aku cuma mual sedikit tadi. Kami kembali duduk. Melihat keadaan Fajar yang sudah lemas, aku pun tidak tega melanjutkan tawaranku kepadanya. Aku tahu sebab dia tiba-tiba mual itu karena masih terbayang teman-teman semesnya yang menjadi korban kebakaran. Cukup lama keadaan menjadi hening. Fajar larut dalam lamunan, sedangkan aku menatapinya dengan kebingungan. Setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya kamu masih trauma sama kejadian itu ya. Aku membuka suara. Lantas Fajar menoleh pelan sembari menghela nafas. Iya, kalau dibilang trauma, siapa sih yang gak sedih ngelihat teman sendiri kebakar gitu? Aku mengangguk mengerti. Kejadiannya emang semengeri itu, Jar. Iya, itu karyawan yang masih di dalam pabrik, gak bisa keluar. Mayatnya nyatu sama ban-ban yang kebakar, jawab Fajar. Bayang-bayang mengerikan itu kembali tergambar di pikiranku. Meskipun tidak mengalami secara langsung, tapi mendengar dari cerita Fajar saja berhasil membuat bulu kuduk merinding. Aku berkali-kali menelan ludah ketika Fajar lanjut bercerita. Sampai sekarang aku belum berani ke sana lagi, Han. Ya, karena kata karyawan yang masih di sana, pabriknya masih bau ban kebakar. Bikin aku ingat sama tragedi itu, ujar Fajar segera. Aku ngerti, Jar. Kalau memang kamu masih trauma sama kejadian itu, aku gak bakal ajak kamu dulu buat observasi tempat itu, biar aku sendiri yang ke sana. Mendengar pernyataanku barusan, raut wajah Fajar menegang. Dia mencekal tanganku lalu menggeleng. Jangan ke sana sendirian. Percaya sama aku, Han. Nyaris tanpa ketakutan, Fajar seolah punya kekhawatiran sendiri terhadapku. Namun bagaimanapun aku kekeh meminta Fajar untuk membiarkanku pergi sendirian. Melihat kondisinya yang belum mampu untuk aku jadikan teman, aku rasa akan menambah rasa trauma yang dialami tentang kebakaran besar yang merenggut banyak korban di pabrik tempat dia bekerja. Han, aku ikut. Tapi jangan ngotot tinggal di mes pabrik. Cari kos-kosan dekat sana, Fajar menambahkan. Aku pun mengiyakan. Keesokan pagi kami berangkat hanya berdua memenuhi permintaan Pak Har. Kami berangkat dari Jakarta menuju Semarang, kota yang menjadi perantauan Fajar sekaligus menjadi lokasi terjadinya tragedi kebakaran besar yang merenggut banyak nyawa. Pabrik ban di pinggir kota Semarang. Seminggu lalu tragedi kebakaran itu berlangsung. Bahkan ketika kami melintas di sekitarnya, aroma bekas kebakaran masih menusuk hidung. Hingga kami berhenti tepat di depan pabrik yang sudah hangus bekas kebakaran. Setibanya kami di sana, aku berhadapan langsung di gerbang pabrik. Indera penciumanku dengan mudah menangkap aroma ban, lalu di sela-selanya tercium aroma daging terbakar yang menguar terbawa angin. Tatapan mataku lantas mengarah pada beberapa sudut pabrik tersebut. Ban-ban yang belum habis terbakar berserakan kemana-mana. Perkakas-perkakas, reruntuhan bangunan juga dibiarkan begitu saja.
tidak ikut diangkut oleh petugas pemadam atau polisi setempat. Sejauh mata memandang hanya pemandangan yang menusuk ke relung hati. Kami berdiri berdua, tapi rasanya ramai di dalam sana. Orang-orang yang memperhatikan kami dengan tidak kasat mata. "Ayo cari kos dulu, aku yakin masih banyak yang kosong," Fajar menegur, lantas membuyarkan lamunanku. Siang yang terik jalan raya masih ramai pengendara, namun tidak jarang sepasang mata menyempatkan untuk mampir melihat pabrik bekas kebakaran seminggu lalu. Terbesit dalam pikiranku, mungkin saja orang-orang yang menyaksikan sama prihatinnya denganku sekarang. Meski tidak mengalami secara langsung, tapi perasaan sakit yang menyayat hati itu sempat terasa. Apalagi melihat Fajar yang sedari tadi menunduk untuk menutupi tangisnya saja. Aku menduga-duga sekuat apa dia saat kejadian kelam itu menimpa. Bertaruh nyawa juga mental, menyaksikan satu persatu teman-temannya yang menjadi korban. Sepanjang jalan terdengar isak tangis Fajar. Aku tidak tega mendengarnya. Dengan segera aku membawa Fajar mampir ke warung yang letaknya tidak jauh dari pabrik tersebut. Kami duduk, aku membeli 2 gelas es campur. "Kesini lagi, Mas?" Suara wanita parubaya menegur dengan bertanya. Aku segera mengalihkan pandanganku yang sedari tadi lekat ke jalanan. "Iya, Bu, tugas dari kantor," jawabku segera. Wanita parubaya itu bernama Bu Iem, pemilik warung. Terakhir aku berkunjung untuk observasi, kami sempat berbincang banyak. Dia juga mudah menghafal wajahku karena ada Fajar yang sejak awal menemani kunjunganku. "Beberapa hari ini warung sepi, Mas. Jarang orang lewat." Wanita itu melanjutkan pembicaraan sembari menunjuk ke bangunan kos yang berdiri di seberang jalan. "Kos yang itu penghuninya keluar semua. Tadinya kan yang menghuni karyawan pabrik, tapi gara-gara pabriknya kebakaran, mereka terus keluar." Aku mengangguk-angguk, tapi tatapanku lekat pada bangunan yang ditunjuk oleh wanita tersebut, bangunan kos yang berdiri di bagian belakang pabrik, dihimpit oleh bangunan-bangunan lain yang tidak tentu penghuninya. Di seberang kos tersebut jalanan tidak begitu lebar, menghadap warung Bu Iem yang terletak di belakang bekas rel kereta api yang kini menjadi lapangan luas dengan semak-semak belukar tinggi. "Terus nasib pemilik kosnya gimana, Bu?" Tanyaku penasaran. Bukan sekedar ingin basa-basi, tapi memang terpikirkan olehku bagaimana kondisi sekitar pabrik setelah terjadi kebakaran. Bu Iem menggeleng, bibirnya manyun ke depan. "Kasihan, Mas. Tempat ini jadi sepi. Orang-orang yang rumahnya di kompleks sebelah kos-kosan saja jarang keluar lewat sini sekarang. Mereka lebih milih jalan muter. Biasanya kalau malam banyak pedagang di sini. Sekarang gak ada sama sekali selain saya," beber Bu Iem. Aku menelan ludah berkali-kali. Jantungku mendadak berdegup kencang. Cahaya matahari terik memancar, tapi justru aku merasa bulu kuduku menegang. Sedangkan Fajar yang duduk di sampingku sedari tadi hanya diam sambil mengaduk-aduk es campur di hadapannya. "Tapi Mas jangan takut, apalagi Mas Fajar. Kan udah sering nongkrong di sini toh. Saya di sini buka sampai malam," tambah Bu Iem. Fajar mendongak, membalas ucapan Bu Iem dengan senyum getir. Sesuap demi sesuap es campur masuk ke mulutnya, tapi tidak membuat keresahan yang tampak dari wajahnya pudar. Fajar terus saja terdiam, kadangkala tatapannya kosong. Sementara itu aku sengaja membiarkan Fajar, barangkali dia memang masih shock atau trauma dengan kejadian tersebut. Untuk menepis kekhawatiranku, aku menyulut sebatang rokok. Asap-asap rokok itu segera keluar, mengepul di udara. "Han, jangan bakar-bakar gitu." Aku terhenyak mendengar sentakan Fajar yang begitu keras hingga menghentak meja. Bu Iem juga terkejut. Dia segera menghampiri dengan keheranan. "Kenapa, Mas?" Pandangan Bu Iem melekat pada Fajar, lalu beralih kepadaku. Bu Iem kemudian memberikan isyarat dengan menggelengkan kepala agar aku segera mematikan rokok. Kulihat Fajar gemeteran, nafasnya tidak teratur. Dia masih menatapku dengan tatapan yang nanar. Tidak lama setelah itu membuang muka dengan kasar. Lalu dia pergi ke seberang jalan. Entah kemana tujuannya, namun aku tidak memperdulikan hal tersebut. Di hadapanku Bu Iem mulai berbisik. Tangannya sibuk membungkus makanan, tetapi sesekali dia mencuri-curi pandang ke arah Fajar. "Mas, mending hindari sesuatu yang berhubungan dengan api dulu," ucap Bu Iem. "Emangnya kenapa, Bu?" Bu Iem menatap ke depan cukup lama, lalu mengelus tengkuknya. "Mas Fajar kayaknya masih trauma. Dia kan satu dari 20 orang yang selamat dari kebakaran itu.
Tapi saya dengar-dengar kondisi Mas Fajar yang paling parah. Aku semakin penasaran. Parah gimana, Bu? Fajar pulang ke Jakarta baik-baik saja kok. Ya itu kan yang orang tahu, Mas. Pokoknya malam saat kebakaran itu Mas Fajar yang terakhir keluar. Dia pas dibawa ke warung saya kayak orang linglung. Dia sendiri yang kayak gitu. Katanya dia dibawa sama temannya Mas Kudus buat keluar tapi nggak ada jalan. Akhirnya Mas Kudus kebakar hidup-hidup di depan Mas Fajar. Ya kalau menurut saya sih wajar, Mas Fajar trauma. Orang Mas Kudus itu teman sekamarnya di mes. Lanjut Buyam. Fajar nggak cerita itu ke saya, Bu. Buyam berhenti sebentar, dia lalu memberikan makanan yang sudah dibungkusnya kepadaku. Pokoknya jangan bilang kalau kamu tahu cerita ini dari saya. Kasihan dia. Sudah, ini buat kalian, gratis. Mas Farhan dan Mas Fajar di sini sampai kapan? Kalau kalian mau nginep, bisa di warung saya saja. Kemudian Buya menawarkan. Ah enggak Bu, ngerepotin. Nanti saya sewa kos-kosan aja di depan. Gak usah Mas, di sini saja. Hitung-hitung cara saya ngebantu Mas Fajar. Aku tidak langsung menanggapi tawaran Buyam. Aku menoleh kepada Fajar mencari keberadaan dia sekarang. Kemudian aku memalingkan wajah lagi kepada Buyam. Soal itu biar saya bicara dulu sama Fajar, Bu. Saya juga nggak enak kalau nanti ternyata ngerepotin Buyam. Buyam hanya tersenyum seraya mengangguk. Ya sudah Mas. Aku pun beranjak sembari membawa 2 bungkus makanan dari Buyam. Makasih banyak loh Bu, saya ngerepotin jadinya. Buyam kembali tersenyum. Halah, gak ngerepotin sama sekali kok Mas. Nanti kalau perlu sesuatu juga boleh mampir lagi. Ya sudah, permisi Bu. Aku pergi, lalu menyeberang jalan menghampiri Fajar yang masih mondar-mandir di sekitar kos-kosan. Dia tidak tentu arah. Sedari tadi aku lihat dia hanya berjalan memperhatikan trotoar, wajahnya pun muram. Lantas aku mendekat, kemudian menegurnya. Jar, Fajar. Aku angkat 2 bungkus makanan yang tadi diberikan oleh Buyam. Dari Buyam, ayo dimakan. Fajar mengalihkan pandangan ke arahku sambil tersenyum datar. Dia segera menghampiri. Dikasih inian? Iya, dikasih gratis. Lumayan buat makan siang. Oh ya, tadi juga ditawarin nginep di warung Buyam kalau nggak nemu kos-kosan. Wajah Fajar mendadak mengerutkan dahi. Ditawarin nginep di warung Buyam? Dia mengulang ucapanku. Aku mengangguk tanpa ragu. Iya, ditawarin. Lumayan kan? Ya, tapi itu kalau kamu belum nemu kos-kosan aja. Soalnya aku lihat-lihat dari tadi, kamu sibuk muter-muter cari kos-kosan. Enggak, cuma muter-muter aja. Ya udah, kalau emang ditawarin Buyam, mending kita nginep sekalian saja di sana. Tidak aku sangka ternyata Fajar menyetujui tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Buyam tinggal di warungnya juga, jadi hitung-hitung kita ngeramein. Tambahnya segera. Aku pun setuju dan langsung mengiyakan. Lalu kami bergegas kembali ke warung Buyam. Gimana Mas? Mau nginep di sini atau nginep di kos-kosan? Dari kejauhan melihat kami, Buyam langsung melontarkan pertanyaan tersebut dengan semangat. Kami sumringah menanggapi pertanyaan tersebut sambil menggeret kursi panjang di depan warung. Kami pun duduk. Kebetulan sekali Bu, Fajar belum dapat kos-kosan buat tempat kami nginep dan kami bakal di sini sekitar 5 hari sampai seminggu. Nah, hitung-hitung kami bantu Buyam juga. Nanti saya bakal bayar sewa nginepnya kok. Aku mengutarakan maksud dan tujuanku datang ke sana tanpa banyak basa-basi. Buyam mendekat ke arah kami. Waduh, lama juga ya Mas. Saya jadi seneng ada yang nemenin di sini. Tapi nggak usah bayar sewa juga nggak apa-apa. Saya ikhlas menerima tamu di sini. Di sampingku Fajar menimpali dengan mulutnya yang penuh dengan makanan yang belum dia telan. Jangan begitu Bu, kami nggak mau ngerepotin. Niatnya kesini buat tugas kantor kok. Farhan juga dapat tunjangan buat biaya nginep dan makan. Jadi Buyam nggak usah khawatir. Buyam menghela nafas panjang, kemudian mencolek usil lengan Fajar. Betah-betah di sini ya Mas Fajar. Kami pun larut dalam tawa, lalu lanjut berbincang. Aku juga sempat mengungkapkan keresahanku akan permintaan Pak Har kepada Buyam, hingga membawaku kembali ke Semarang. Buyam menanggapi dengan senang, tapi juga khawatir kepada kami. Waktu pun tidak terasa kami habiskan untuk berbincang. Bahkan sudah tidak terhitung berapa pelanggan yang datang dan akhirnya singgah sebentar. Ikut gabung dalam perbincangan kami sedari tadi. Sementara matahari mulai tergelincir dari tempatnya, langit berangsur gelap. Lampu-lampu penerangan jalan serentak menyala, disusul dengan azan maghrib yang berkumandang kencang, mengakhiri perbincangan kami.
Buyem menatap langit, sembari buru-buru mengamasi wadah-wadah makanan yang sudah habis, lalu menggantinya dengan yang baru. Buyem beranjak dari tempatnya kemudian masuk ke dalam, meninggalkan aku dan Fajar yang tersisa di luar. Tidak ada lagi perbincangan di antara kami. Mataku sibuk berpencar memperhatikan sekitaran, terutama hamparan tanah lapang bekas rel kereta api yang kini ditumbuhi semak belukar tinggi. Mataku membidik semakin jauh ke sana. Tidak ada sedikit pun penerangan. Yang tersisa hanya plang rel kereta api, rel-rel yang mulai tidak beraturan sesuai tempatnya, serta beberapa gerbong yang lapuk termakan usia. Lalu bergantian aku menatap ke arah pabrik ban yang kehilangan kehidupan. Jalanan yang sedari tadi ramai pengendara kini mulai sepi, hingga rasa-rasanya kami bisa mendengar hembusan angin yang semakin kencang datang dari hamparan tanah lapang bekas rel kereta api. Udara semakin dingin, bulu kuduk kami menegang bersamaan ketika azan maghrib selesai. Fajar buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Dia sudah bergidik ngeri sambil mengangkat kedua bahu. "Aku mau masuk, hawanya nggak enak," kata Fajar sembari jalan ke dalam warung. Masih terdengar langkahnya dengan suara lantang memanggil Buyem yang masih sibuk di dalam. Kini tersisa aku sendirian di luar, meskipun perasaanku kian memburuk. Apalagi setelah Fajar mengatakan hawa sekitar tidak enak. Namun tidak dapat aku pungkiri, hawa sore menjelang malam itu berbeda jauh dari siang tadi ketika kami tiba di sini. Kali ini sama sekali tidak ada orang berlalu lalang, tidak ada juga orang yang berjualan. Walau aku yakin, di beberapa kamar bangunan kos di seberang sana masih berpenghuni. Tapi seketika senyap, tidak ada suara-suara manusia sebagai tanda kehidupan di sekitar sana. Benar kata Buyem, kalau malam gak ada yang lewat sini. Kenapa kira-kira? Aku menoleh ke kanan dan ke kiri sembari mengelus tengkuk. Tubuhku mulai menggigil kedinginan, tapi aku sungkan untuk masuk. Terlebih Buyem belum menemuiku lagi, sementara Fajar sudah masuk duluan. Terpaksa aku diam di sana cukup lama, hingga akhirnya langit benar-benar gelap. Tampaklah lampu-lampu penerangan jalan memancar sangat terang, entah menerangi apa dan siapa, karena tidak ada yang berlalu lalang atau melintas di sana. Ketika angin berhembus semakin kencang, tiba-tiba saja bau gosong menguar. Aku langsung menegakkan punggung, mataku membulat, sedangkan hidungku mengendus bau gosong yang baru saja melintasi cuping hidungku. Lantas mataku tertuju pada pabrik yang ada di hadapanku. Tampak dari kejauhan separuh gedung yang terbuka, tidak tertutup atap maupun pintu, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lantas mataku melihat sekilas semburat cahaya oranye dari sana. Sesekali berpindah, lalu terpantul oleh kaca. Aku pun terhenyak melihatnya. Tidak percaya, aku segera mengusap-ngusap mata, bahkan sampai memincing ke arah sana. Namun ketika aku sengaja memfokuskan pandanganku ke sana, justru semburat cahaya itu hilang begitu saja. Semakin lama bau gosong itu semakin kuat tercium. Bahkan kini bukan hanya gosong biasa, tapi gosong seperti daging yang berbaur dengan karet ban. Merinding bukan main ketika sayup-sayup aku mendengar suara ramai. Entah dari mana. Aku pun langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada siapapun di sekitar sini. Apalagi suara tersebut semakin kencang terdengar. Tadinya seperti celoteh diakhiri dengan tertawa, sekarang menjelma menjadi teriakan kesakitan. Aku bimbang. Entah dorongan dari mana yang membuat mataku lekat pada pabrik bekas kebakaran itu. Semburat cahaya oranye yang tadi melintas semakin lama tampak semakin melebar. Aku menyaksikan dengan jelas bagaimana semburat cahaya itu bermula menjadi kobaran api yang kembali melahap pabrik tersebut. Aku pun terkejut. Aku beranjak sembari berjalan mundur dengan kaki gemetar. "Jar, Fajar, sini Jar!" Aku berteriak tanpa berpaling dari pandanganku. Jerit kesakitan itu menyertai ketika kobaran itu makin besar melahap segalanya yang ada di sana. Seketika aroma ban terbakar menguar lagi, tetapi kini ditambah dengan asap-asap hitam pekat mengepul ke langit. Fajar, Jar!" Teriakanku makin kencang, tapi seolah kakiku tidak ingin beranjak dari sana, sehingga aku hanya bisa diam dan berharap Fajar segera keluar. Kesadaranku mulai buyar. Apa yang aku saksikan di hadapanku itu membuat kepalaku begitu sakit. Tubuh yang sudah lemas, sempoyongan, kemudian jatuh tersungkur. Sementara itu pandanganku mulai kabur. Tapi yang terakhir terdengar jelas di telingaku hanya suara Buyem yang terengah-engah memanggilku.
Tiba-tiba aku merasakan tepukan dingin mendarat berkali-kali ke pipi, namun tidak juga berhasil menyadarkanku. Sampai akhirnya aku merasa ada seseorang yang mengangkat tubuhku, kemudian dibawa masuk ke dalam warung Buyem. Han, sadar Han, sadar. Farhan, ini Fajar, sadar Han. Suara Fajar membuatku terperajat. Kepalaku yang tadinya begitu berat tiba-tiba terasa ringan setelah mendengar suara Fajar. Mataku membulat. Kemudian baru sadar bahwa aku sudah duduk di kursi tamu di dalam warung Buyem. Di sampingku sudah ada Buyem yang membawakan segelas teh hangat. Sementara Fajar, dia berjongkok di hadapanku dengan wajah khawatir. Kamu kenapa Han? Pertanyaan pertama yang aku dengar dari Fajar setelah tersadar. Akan tetapi mendengar pertanyaan itu justru membuatku semakin kebingungan. Aku menyundulkan kepala ke depan, melihat dari jendela yang tembus pandang ke arah pabrik. Kok nggak ada, Jar? Fajar pun berdiri, ikut mencari apa dan kemana aku memandang. Nggak ada apa, Han? Tanyanya keheranan. Tadi pabrik itu kebakaran lagi, Jar. Serius, aku nggak salah lihat. Aku bersungut-sungut mengatakan itu dengan yakin, sebab apa yang aku saksikan tadi memang terasa nyata. Mas Farhan, mending diminum dulu tehnya. Buya menimpali wajahnya sudah pucat pasi. Sambil menyodorkan segelas teh hangat yang dia bawa, dia lalu beranjak pergi, meninggalkan aku dan Fajar untuk berbincang. Fajar mengambil alih tempat Buyem. Dia duduk di sampingku dengan segala pertanyaan yang belum usai aku jawab. Dia masih menatap keheranan. Maksudmu apaan? Kamu lihat apa? Tanya Fajar segera. Aku menyesap sedikit demi sedikit teh hangat, sembari berpikir kejadian yang aku saksikan tadi. Tadi aku lihat pabrik itu kebakaran lagi, Jar. Fajar mendekatkan wajah, dia serius menyimak ucapanku. Ngelindur kamu, Han? Aku nggak ngelindur, Jar. Fajar mengelus dagu, pandangannya lurus ke bawah, kemudian dia mendongak, menatapku lagi dengan segala kecurigaan. Selain itu, apa lagi yang kamu lihat, Han? Aku mengerutkan dahi. Tadi kedengarannya ramai, ada yang teriak-teriak dari pabrik. Apa masih ada karyawan yang kerja di sana? Mendengar jawabanku, Fajar lantas terkejut. Dia mundur beberapa jengkal dariku dengan mata membulat dan mulut ternganga. Fajar menggeleng perlahan. Gak mungkin, Han. Dia terus-terusan menggeleng sambil mengucap kalimat tersebut. Mengetahui sikap Fajar yang tidak terkendali, akhirnya aku pun membuka suara lagi. Mungkin aku yang kecapean, Jar. Ya sudah, mending kita istirahat. Sudah malam juga. Kataku sembari beranjak tanpa memperdulikan Fajar lagi. Akan tetapi aku bukan beranjak untuk mengistirahatkan diri, namun aku keluar mencari udara segar, sekaligus memastikan apa yang aku lihat tadi. Duduk di sini, Mas. Buya menegur ketika mengetahui aku keluar lagi. Aku pun mengiyakan lalu duduk di kursi panjang. Di atas meja Buyem sudah sibuk menyiapkan berbagai jajanan, seperti gorengan, juga sate-satean untuk dijual. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu tentang pabrik itu ke Mas Fajar. Saya khawatir sama keadaannya. Tambah Buyem. Saya tahu Mas Farhan pasti kaget. Tapi Mas Farhan bukan orang pertama yang melihat kejadian itu setelah tragedi kebakaran besar seminggu lalu. Aku yang tengah melumat gorengan langsung tersedak ketika mengetahui hal tersebut dari Buyem. Maksudnya gimana, Bu? Saya bukan orang pertama. Buyem mengalihkan pandangan ke dalam warung, memastikan bahwa Fajar tidak mendengar ucapan kami. Lantas Buyem duduk di sampingku, bicaranya pelan, nyaris berbisik. Asal kamu tahu, kenapa daerah sini mendadak sepi, itu karena tiap orang yang lewat kadang mampir ke warung saya, tapi wajahnya pada pucat. Awalnya mereka nggak cuma mau cerita karena tahu saya tinggal di sini. Khawatir kalau saya takut. Lama-lama makin banyak yang tingkahnya aneh, kadang juga teriak-teriak sambil lari ke warung saya. Ternyata mereka bilang mereka lihat yang aneh-aneh dari pabrik itu. Beber Buyem. Aku bergidik ngeri. Mereka lihat apa, Bu? Buyem memincingkan mata lalu menoleh ke arah pabrik. Sesekali juga dia mengelus tengkuk dan pergelangan tangannya. Mereka lihat karyawan yang mondar-mandir di pabrik. Pas dipanggil ternyata badannya kosong. Banyak juga yang lihat pabrik itu kebakaran lagi kayak Mas Farhan tadi. Tapi yang sering itu, orang-orang dengar ada suara teriak-teriak dari dalam. Saya tadi juga dengar ada yang teriak-teriak dari sana, Bu. Aku menyaut. Buyem segera mengelus dada. Astagfirullah. Nah kan,
Saya juga sering, Mas. Apalagi setelah beberapa hari ini sepi dan jarang orang lewat. Kadang kalau malam, pas saya nggak jaga di luar, ada orang yang manggil-manggil mau beli. Tapi pas saya keluar, nggak ada orangnya, Mas. Buyam kembali bercerita. Sering juga orang takut lewat sini gara-gara kecium bau gosong dari sana, Mas. Anehnya bau itu keciumnya pas malam-malam. Padahal udah beberapa kali petugas pemadam itu datang buat bersihin bekas kebakarannya. Karena banyak yang komplain bau. Sampai begitu, Bu? Iya, Mas. Pokoknya banyak lah kejadian-kejadian ngeri. Makanya penghuni kos daerah sini juga pada pulang karena takut. Karyawan-karyawan yang selamat dari kebakaran juga banyak yang trauma berat. Lanjut Buyam. Tapi Bu, kalau boleh tahu, pabrik itu kebakaran karena apa? Buyam terdiam sesaat. Tampak perubahan raut wajahnya yang kini ketakutan. Dia resah sambil sedari tadi membenarkan duduknya yang tidak nyaman. Saya nggak tahu apakah saya boleh cerita soal ini atau enggak, Mas. Ucap Buyam ragu-ragu. Kenapa, Bu? Kalau saya ceritakan, tolong Mas Farhan jaga. Jangan sampai Mas Farhan tahu soal ini. Lantas aku meyakinkan Buyam dengan segala cara sampai Buyam akhirnya membuka bicara. Saya nggak tahu apa ini cuma rumor atau benar terjadi. Tapi yang saya tahu, pemilik pabrik itu sengaja pakai cara kotor, Mas. Aku mengernyit. Perbincangan kami pun semakin intens, ditambah dengan keadaan jalan yang sepi tanpa seorang pun berlalu lalang. Desir angin dari arah tanah lapang bekas rel kereta api yang sedari tadi berembus kemari, juga suara tokek di atas atap warung Buyam, membuat kami merasakan ada hawa yang berbeda hadir di sekitar kami. Yang namanya usaha, gak jarang ada orang yang berbuat curang dengan cara kotor, biar usahanya berkembang, Mas. Termasuk pemilik pabrik itu. Sebelum pabriknya bisa sebesar sekarang, sebenarnya dulu biasa-biasa saja. Tapi beberapa bulan kemudian, melejit usahanya. Tiba-tiba pemiliknya bisa bangun pabrik lebih besar, bikin mes, buka lowongan besar-besaran. Tapi gak jarang saya dengar tiap bulan ada karyawan yang kecelakaan. Saya gak curiga tadinya, Mas. Sampai asisten pemilik pabrik itu sendiri yang bilang ke saya kalau dia mau keluar dari sana. Rasa penasaranku mereka. Banyak pertanyaan dalam benakku yang ingin aku lontarkan sekaligus kepada Buyam. Ada apa dengan pemilik pabrik itu, Bu? Buyam kembali diam. Duh, perasaan saya nggak enak, Mas. Dia berceletuk demikian. Lirikan mata Buyam tidak henti-henti mengarah pada pabrik tersebut. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja tercium kembali aroma ban terbakar di sekitar kami. Buyam ketakutan, aku pun bergidik ngeri. Pemiliknya pakai sejenis pesugihan. Saya nggak tahu benar atau enggak. Itu pun saya tahu dari asistennya terakhir ketemu. Sampai akhirnya pabrik itu kebakaran seminggu lalu. Asisten pemilik pabrik yang bersangkutan juga ikut jadi korban. Kebakar di dalam kantornya. Cerita itu selesai. Buyam buru-buru memberesi dagangannya. Kenapa diberesi, Bu? Tanyaku keheranan. Buyam sudah ketakutan, tangannya gemeteran. Saya mau tutup warung saja, Mas. Kalau sudah malam gini juga jarang ada yang beli. Buyam masuk, membawa dagangannya yang sudah dibereskan. Meskipun sebenarnya aku tahu bahwa Buyam sudah ketakutan setelah bercerita panjang lebar tentang pabrik tersebut. Entah benar atau tidak, tapi dari cerita Buyam barusan justru membuat rasa penasaranku memuncak. Menarik kalau dicari tahu. Bisa jadi skenario filmku bakal lebih bagus. Aku bergumam seorang diri. Malam semakin larut, warung sudah tutup, Fajar sudah terlelap dalam kamarnya, sementara Buyam entah di mana keberadaannya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kedatanganku kemari. Di luar aku termangu seorang diri, menatap jalanan kosong sedari tadi. Sembari menghisap batang rokok kelima, pikiranku berkutat pada skenario film yang aku genggam. Benar kata Pak Har, aku memang harus merasakan langsung. Skenario itu aku tutup. Batang rokok yang belum habis lantas aku matikan. Aku pun masuk karena tidak kuasa menahan kantuk. Di dalam kamar Fajar sudah terlelap. Aku juga mulai merasakan tubuhku pegal-pegal, kelelahan. Akhirnya aku pun merebahkan tubuh, seketika terlelap begitu saja. Akan tetapi di sela-sela terlelap tiba-tiba tercium lagi aroma ban terbakar. Lagi dan lagi. Disusul dengan sayup-sayup suara ramai orang-orang yang menjerit ketakutan, aku pun terhenyak. Bangun dari tempat tidur dengan nafas terengah-engah, aku menoleh ke arah Fajar. Dia masih tidur pulas di tempatnya, sementara suara ramai itu semakin kencang terdengar.
Jantungku berdegup kencang, sebentar-sebentar aku meraup wajah untuk memastikan apakah yang aku dengar kenyataan atau hanya mimpi. Namun sekitar 5 menit terjaga, aku justru semakin mendengar jelas teriakan-teriakan tersebut. Lantas aku turun dari tempat tidur, memberanikan diri untuk mengintip keluar. Ketika sepasang mataku menangkap tempat sepi dan gelap yang menjadi tragedi kebakaran besar, ternyata tidak ada apapun di sana. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan teriakan-teriakan tadi. Aku harus cari tahu. Tekadku bulat. Segala ketakutan segera aku tepis. Aku pun keluar mencari celah masuk ke dalam pabrik tersebut. Pagar duri masih terpasang di sepanjang jalan masuk menuju pabrik tersebut. Garis polisi rapi memberi pembatas pada tempat-tempat yang sensitif. Lama aku terdiam mencari celah untuk masuk. Akhirnya aku menemukan pagar beton yang berlubang dan tidak tertutup pagar besi. Aku melangkah masuk. Mataku lantas berpencar memandangi bangunan-bangunan yang tampaknya menyakitkan. Berkali-kali juga aku merasa ngeri setiap melangkah semakin ke dalam. Aku menyusuri setiap bangunan pabrik tersebut, tapi yang aku temukan hanya tumpukan ban terbakar. Namun sesekali juga aku menangkap sesuatu tidak menyenangkan. Di setiap sisi pabrik tersebut sekelebat bayangan hadir, seolah menuntun jalanku kepada sudut-sudut yang belum sempat aku singgahi di pabrik tersebut. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Di satu bangunan yang paling rusak, nafasku tiba-tiba tercekat. Aku tidak mendapatkan sedikit pun oksigen di dalam sana. Rasanya dadaku seperti disayat-sayat. Aku pun merintih kesakitan sambil duduk berlutut. Entah mengapa rasanya pengap. Paru-paruku seperti dipenuhi asap sampai berkali-kali terbatuk. Di dalam bangunan tersebut pun hawanya menjadi semakin panas hingga peluk keringat berhasil membasahi sekujur tubuhku. Ketika aku berusaha keluar dari sana, tubuhku menjadi berat. Bahkan sekedar berdiri saja tidak sanggup. Bauku berat, kakiku juga seperti ditimpa sesuatu yang berat dan panas. Lantas aku berteriak meminta tolong kepada siapapun, berharap Buyem atau Fajar mendengar teriakanku. Akan tetapi suaraku seolah teredam, tenggorokanku keluh, begitupun dengan lidahku. Aku pasrah, berakhir terkapar di dalam sana. Dari pandanganku yang menghadap ke atap, semburat cahaya oranye turun melahap bangunan tersebut. Mataku membulat, aku kelabakan. Dengan lantang aku berteriak mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa sambil merangkak keluar. Aku buru-buru menggapai apapun yang ada di sana. Sungguh kejadian yang mungkin tidak bisa diterima bagi sebagian orang. Namun mendapati diriku yang ada di sana dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti yang dirasakan para korban, aku pun tahu bagaimana ketakutan serta kesakitan mereka yang terbakar hidup-hidup di dalam sana. Jeritan-jeritan disertai tangis mengepung, meskipun hanya aku seorang diri di dalam sana. Tapi rasanya ruangan tersebut semakin pengap. Aku bisa mendengar seseorang berbisik kepada aku, meminta tolong mengangkat balok kayu yang menindih kakinya. Tidak bisa kupungkiri bahwa ketakutanku memuncak dalam sekejap. Tetapi hawa panas yang semakin menggerogoti tubuhku membuatku hanya pasrah. Samar-samar akhirnya mataku menangkap seluruh bangunan ini terbakar oleh api dengan aku di dalamnya. Lantas aku kehilangan kesadaran. Tidak ingat apapun lagi. Sampai tiba suara Buyem kembali memanggil disertai tepukan keras yang terasa panas mendarat ke pipiku. Aku terhenyak, berteriak kencang-kencang. Ketika aku tersadar, aku sudah dibaringkan di kursi tamu. Fajar dengan raut wajah khawatir dan peluk keringat yang membanjiri pelipisnya sibuk mengompres dahiku. Sementara Buyem membawa minyak angin mengoles-ngoleskan sambil memijat kakiku. Aku bangun dengan keadaan linglung. "Saya kenapa, Bu?" "Ya Allah, Mas, untung kamu gak kenapa-napa." Gemetar suara Buyem mengatakan hal tersebut. "Kamu kenapa pergi ke sana sendirian, Han?" Fajar menimpali dengan sedikit menyentak. "Jangan sekali-kali pergi ke sana sendirian, Mas. Kita nggak tahu apapun yang ada di dalam sana sekarang." Tambah Buyem yang tiba-tiba menangis di hadapanku. Aku masih tidak mengerti dengan kondisiku saat ini, apalagi setelah melihat reaksi Fajar dan Buyem. "Maaf, Bu, saya masuk tanpa izin ke sana." "Buyem beneran, jangan sekali-kali masuk ke sana sendirian. Kamu gak tahu betul apa yang terjadi di sana." Fajar kembali berujar. "Mas, apa yang saya ceritakan tadi mungkin aja masih berlaku sampai sekarang. Kita belum punya penangkal yang bisa menghalau energi buruk dari pabrik itu, Mas." Lanjut Buyem, kemudian Fajar dan Buyem saling pandang. Fajar yang sejak awal bersamaku dan tidak banyak bicara, akhirnya membuka suara.
Aku tahu betul apa yang terjadi di dalam sana, Han. Tolong batalkan skenariomu. Batalkan niat Pak Bahar buat bikin film tentang pabrik itu juga, katanya dengan tegas. Aku termenung sejenak. Tawaran besar yang diberikan Pak Har memang menggiurkan, tetapi mengingat sesaknya kejadian janggal yang bahkan menimpaku sendiri, membuatku tersadar untuk menghargai para korban. Sampai sekarang keluarga korban belum sepenuhnya dapat penjelasan, Han. Kasihan mereka. Aku gak mau kalau sampai ini berimbas lebih buruk. Ingat, kamu gak tahu apa yang terjadi di dalam sana, Fajar melanjutkan. Buya mengangguk pelan di sampingku. Mas Fajar udah cerita semua ke saya. Jangan ambil resikonya ya, Mas. Saya takut mengancam keselamatan Mas Farhan. Kejadian yang menimpaku tadi mungkin datang bukan tanpa alasan. Pastilah ada tujuan meski tidak secara langsung dapat diterima dengan akal sehat manusia. Merasakan bagaimana rasanya panas kobaran api perlahan melahap tubuh, ketakutan diri sendiri, dan ketakutan orang-orang lain yang menjadi korban membuatku mengerti. Terlepas dari apakah benar ada sangkut paut perbuatan jahat pemilik pabrik tersebut yang membuat arwah para korban tidak tenang, semoga segala hal yang menyangkut kejadian tersebut, termasuk keluarga korban, dapat menerima dengan lapang. Sekaligus apapun yang menjadi sebab tragedi kebakaran besar tersebut, semoga segera mendapat kejelasan. Akhirnya aku pun pulang, tidak melanjutkan rencana untuk mengangkat tragedi kebakaran pabrik tersebut untuk menjadi sebuah film sesuai dengan permintaan Pak Har, untuk menghormati para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjaga perasaan Fajar terhadap rekan-rekannya yang ikut dalam tragedi tersebut. Akan tetapi aku masih sering merasakan hal-hal janggal meski aku sudah kembali ke Jakarta. Tidak habis sampai di situ saja. Hampir setiap malam hawa sekitar cenderung panas. Tubuhku rasanya seperti terbakar, entah karena sebab apa. Ada yang ikut ke kamu, Han, kata Fajar terakhir kali sebelum akhirnya aku hilang kontak dengannya. Fajar mendadak tidak terdengar kabarnya. Berulang kali aku mencoba mencari tahu dan mencoba menghubungi Fajar. Mulai dari rekan lama hingga keluarganya, tidak ada yang tahu keberadaan Fajar. Disclaimer, kisah ini memang pernah terjadi. Namun kesamaan tokoh dalam kisah merupakan bentuk ketidaksengajaan. Segenap doa untuk para korban dan yang ditinggalkan, semoga mendapat kelapangan hati untuk menerima tragedi kelam tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.